Fimosis. Apa sih fimosis? Berbahaya atau tidak? Apa gejalanya? Apa penyebabnya? Dan apa tindakannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai ayah bunda, hai semua. Semoga selalu dalam lindungan Allah. Sebelum lanjut ke penjelasan selanjutnya tentang fimosis, bantu support channel saya ya dengan cara klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Terima kasih yang sudah subscribe. Semoga Allah senantiasa melancarkan rezeki kalian. Amin. Di video kali ini saya akan berbagi cerita sesuai dengan judul ya, yaitu tentang fimosis. Khususnya saya sebagai seorang ibu yang dikatakan bahwa anak saya terkena fimosis oleh dokter spesialis anak. Jadi gimana sih? Kok saya bisa tahu bahwa anak saya itu fimosis? Nah, ini penjelasan fimosis dari Mbak Google ya, Bunda. Jadi begini ceritanya, Ayah Bunda. Awalnya, pas anak saya usia 1 bulan, saya ke rumah sakit untuk memeriksakan kondisi anak saya. Sebenarnya yang saya ingin periksakan adalah indera penglihatannya. Karena setiap saya melakukan sinar, memberi sinar di mata anak saya, itu dia tidak mengikuti cahaya. Jadi saya sebagai orang tua khawatir dong. Hai dedek, hai sayang, sini sayang, sini mau sama bunda, sini sayang, bentar ya. Oke, saya lanjut ya bunda. Jadi intinya awalnya saya itu ingin memeriksakan indera penglihatan dari anak saya, karena saat saya memberikan sinar kepada anak saya itu si matanya itu gak merespon ke kanan atau ke kiri. Karena saya khawatir, akhirnya saya ke rumah sakit. Singkat cerita, sampai di rumah sakit biasa dong dicek beratnya tuh. Udah masuk dong ke dokter, disitu ditanyain sama dokternya, keluhannya apa mbak, dedeknya kenapa. Nah disitu saya jelasin, begini dok, anak saya itu begini, matanya begini. Nah disitu dokternya memeriksa dari mata, dada, kemudian nah si dokter ini tuh meriksa si penisnya Dede Aska. Dan di situ saya tahu dong, si Dede Aska tuh kata dokternya fimosis. Kaget dong saya, fimosis apa ya dok? Kata si dokter, fimosis itu memang hal yang normal sih buat anak cowok yang belum sunat. Jadi si kulup itu menempel di kepala penis. Nah kondisi penis anak saya itu memang bawaan dari lahir, si kulup itu lebih panjang dan si kepala penisnya tuh nggak bisa keluar kayak gitu. Terus kata si dokternya tuh bilang ini harus disunat bu, karena lama kelamaan si penis ini tuh sisa-sisa kencingnya itu akan menggumpal kayak gitu. Itu yang nantinya akan bikin si Dede Aska tuh susah buat pipis. Nah buat ngeyakinin saya, akhirnya si dokter spesialis anak ini ngasih rujukan ke, saat itu berarti ngerujuk ke 2 dokter. Sebenarnya ketiga dokter, pertama ke dokter mata, kedua ke dokter THT, terus yang ketiga ke dokter bedah. Nah di dokter THT ini posisinya memang nggak bisa langsung datang. Akhirnya saya cuma bisa janji dulu, nanti dikabarin lagi dari pihak rumah sakitnya kayak gitu katanya. Kemudian saya ambil di dokter mata dan di dokter bedah.
saya nggak jelasin di dokter mata ya, nanti saya jelasin di berikutnya. Yang di sini saya mau jelasin yang ke dokter bedahnya. Biasa nunggu dipanggil. Surat rujukannya saya kasih ke perawatnya. Tunggu dulu ya Bu, biasa. Ya udah, setelah masuk ketemu sama bapak dokter bedahnya, ditanyain lagi di situ, kenapa Mbak dedenya? Ya saya jelasin lagi dong, kayak gini Dok, kata dokter anak tuh si dede fimosis, terus katanya disuruh sunat gini, takut nanti ada kenapa-napa sama dedeknya, takut pipisnya sakit. Padahal kalau saya lihat-lihat si dede itu pipisnya lancar-lancar aja, terus juga nggak kayak kesakitan, pipisnya juga mancur gitu, cuma memang ada sedikit gelembung gitu. Nah sama si dokter bedahnya tuh, ya udah dedenya saya cek dulu, silakan dibaringkan seperti biasa. Kemudian si dokternya tuh buka diapersnya si Dede Aska, kemudian sambil ngecek si penisnya. Iya Mbak, ini tuh si Dede Aska tuh fimosis, jadi mau nggak mau memang harus disunat, katanya kayak gitu, lebih cepat lebih baik, karena kalau bayi itu memang tingkat kesembuhannya lebih cepat kayak gitu katanya. Ya di situ kan saya datang sama ibu saya. Saat itu juga saya bingung dong. Saya bilang sama dokternya, memang kalau nggak disunat kenapa? Saya tanya kayak gitu. Terus kata si dokternya, sementara sih memang ini masih normal, masih nggak perlu tindakan, tapi tolong dibantu ya ibu, setiap mandi si dedenya dibersihin kulupnya, jadi si penisnya itu dibersihin, jadi si kulit kulup tuh ditarik ke belakang, terus di bagian ujungnya tuh dibersihin kayak gitu, pakai air hangat, dilap pakai kasa, terus dipel-pelin aja air hangat kayak gitu, karena pasti itu ada sisa-sisa putih-putih kayak gitu di penisnya, kata dokternya kayak gitu. Terus saran si dokternya tuh bilang, kalau menurut dokternya sih sebelum merangkak, jadi usia 3 bulan lah itu idealnya buat disunat, katanya nggak apa-apa lah kayak gitu, belum bisa merangkak. Ya sudah, saya bilang ke dokternya, saya konsultasi dulu Dok sama suami saya. Ya selesai di situ saya pulang, terus bicara sama suami. Ya kita masih takut dong anak bayi disunat tuh kayak gimana reaksinya. Ya sudahlah, akhirnya saya coba ikutin saran dokter buat setiap mandi tuh dibersihin si penisnya pakai air hangat, karena kan dari dokternya bilang masih normal, masih wajar nih, dedenya masih nggak apa-apa, karena memang dari cara Dede Aska pipis tuh masih biasa, nggak kesakitan, nggak demam. Sedangkan gejala fimosis itu kan sebenarnya si bayi tuh demam, terus kalau pipis tuh agak ngeden, terus kesakitan, bisa keluar darah juga, terus si penisnya tuh ngegelembung gitu. Nah kalau si Dede Aska tuh jenis fimosis yang memang belum perlu ditindak langsung kayak gitu. Jadi kalau untuk bentuknya sendiri, si penisnya Dede Aska ini dibilang fimosis, cuman belum perlu tindakan, hanya perlu perawatan kayak gitu. Tapi lama kelamaan nanti juga ujungnya akan ke arah sana kayak gitu. Nah di situ saya sama suami mikirin dong gimana baiknya, karena masih takut. Akhirnya saya sama suami masih perawatan yang biasa, bersihin kalau setiap habis mandi kayak gitu. Nah setelah usia 4 bulan lebih mau ke 5 bulan, saya agak khawatir, kok kayak gini ya, kok kayak putih-putihnya semakin banyak gitu, semakin melingkar gitu, takutnya tuh nanti itu yang bikin kristal katanya gitu loh, yang akhirnya pipisnya susah. Jadi ada ketakutan sendiri sebagai orang tua. Nah saat itu saya bicara lagi sama orang tua, kemudian sama suami, terus kita sepakat buat menghitankan Dede Aska usia 5 bulan. Padahal tau gak sih Mams, usia ini tuh Dede Aska lagi bener-bener aktifnya dia ngerangkak.
Nah, ya nangis lagi. Intinya, saya dan keluarga itu menghitankan anak saya. Nah, kalau mau tahu hitannya tuh jenis apa, metodenya apa, nanti di video selanjutnya ya. Terima kasih.